Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Sintayong memberi kode, Timnas Indonesia bakal menambah pemain naturalisasi. Kode itu disampaikannya saat bicara di postingan akun Timnas Indonesia, akun resmi Timnas Indonesia pada hari Kamis lalu. Dia mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan menaturalisasi beberapa pemain lagi yang dinaturalisasi sebelum Juni. Wah, ini menarik. Sebelumnya, sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia Maret pada 21 dan 26 Maret kemarin, Erick Thohir mengatakan PSSI belum ada rencana untuk menambah pemain. Yaitu mungkin karena pemain naturalisasi, mungkin itu karena naturalisasi Martin Paes belum beres. Tapi kira-kira menurut teman-teman, Timnas Indonesia masih butuh naturalisasi atau tidak? Mungkin bisa bantu komentar di bawah. Kalau saya, apakah Timnas Indonesia masih perlu tambah naturalisasi atau tidak? Jawabannya ya. Tapi untuk posisi depan, posisi striker, ya, posisi depan atau striker ini menjadi penting karena sejak tahun lalu, sejak terakhir kali cetak gol melawan Brunei, para striker Timnas Indonesia tak mampu bicara banyak. Sampai akhirnya Ramadan Sananta mencetak gol lawan Vietnam pada laga terakhir di Hanoi dengan skor 3-0. Itulah pertama kali striker atau Ramadan Sananta mencetak gol. Sebelumnya, winger kah, ada pemain tengah, back yang mencetak gol. Jadi merata. Tapi ini tidak bagus juga karena striker, posisi paling depan, posisi yang mendapatkan umpan dari pemain-pemain lain dan bertugas untuk mencetak gol, malah tidak menjalankan tugasnya. Nah, dari sekian banyak rumor naturalisasi yang ada beberapa rumor yang nyata, ada juga yang tidak. Rumor yang nyata itu mungkin pastinya ada sekitar 4 atau 5 pemain. Ya, kalau Martin Paes tak usah disebut, dia memang pasti akan diambil sumpah. Tapi dia masih terganjal oleh masalah usia saat membela Belanda U21. Saat itu menurut regulasi dia harusnya berusia maksimal 21 tahun. Tapi saat itu dia sudah berusia 22 tahun. Nah, ini masih diurus dan semoga beres. Nah, 4 pemain lainnya siapa yang paling rumor nyata itu yaitu Ole Romeni, lalu ada Jens Raven, dan Calvin Verdong. Inilah 3 pemain yang sebenarnya nyata kemungkinan besar akan dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Mengapa? Karena waktu Sintayong berangkat ke Belanda, pemain-pemain inilah yang berjumpa dengan Sintayong. Ole Romeni memang tidak secara langsung berjumpa ya, tapi kalau Jens Ravens dan Calvin Verdong ya memang berjumpa dengan Sintayong. Posisi striker dibutuhkan dan ya seperti alasan yang saya sebut tadi bahwa striker kita kurang tajam dan membutuhkan tambahan. Dan Ole Romeni, striker FC Utrecht, dan juga Jens Raven, pemain Dordrecht, pemain muda Dordrecht yang sempat main lawan Rafael Struijk. Ini 2 striker yang mungkin akan direkrut oleh Timnas Indonesia. Ole Romeni sebelumnya sudah menyatakan bahwa dia sudah berbicara langsung dengan Erick Thohir, dan ini menjadi tanda besar bahwa dia kemungkinan akan dinaturalisasi. Sedangkan Calvin Verdong merupakan seorang bek kiri. Mengapa bek lagi? Bek bisa jadi perlu
kalau kita bicara soal kedalaman skuad. Nah, seperti yang terjadi saat melawan Vietnam, saat banyak pemain yang cedera, ada pelapis. Nah, ini di satu sisi ini kita bisa gembira karena pemain-pemain bagus ada. Dan seperti harapan Erick Thohir, timnas senior ini harusnya ada sekitar 150 pemain yang siap. Nah, salah satu caranya yaitu pemain siap ya dengan naturalisasi pemain. Calvin Pedrong bukan pemain sembarangan. Pemain Nets Nijmegen ini merupakan pilar di timnya. Dia main sudah 26 kali, mencetak 2 gol dan juga mencetak 2 assist. Dia juga bisa posisi utamanya back kiri, tapi dia bisa di tengah dan juga gelandang bertahan. Jadi ya ini posisi back bisa ditambah lagi untuk mengakomodasi strategi bunglon dari Sintayong. Strategi bunglon itu apa ya, bisa berubah-ubah. Pemain yang dimainkan selalu berubah-ubah. Ini membuat lawan juga tidak bisa menerka. Saat akan menghadapi Indonesia, melihat videonya ternyata yang main lain. Pemain lain. Strategi bunglon. Maka itu dengan menumpuk back juga tidak masalah untuk menambah kedalaman. Nah, di luar 5 nama tadi, ada juga nama Kevin Dix, back dari FC Copenhagen. Ini luar biasa. Ini bukan lagi grade A, tapi grade A plus mungkin ya. Kevin Dix, karena bersama Copenhagen dia main di Liga Champion dan bahkan sampai di 16 besar Liga Champion. Sayang saja Kevin Dix dan kawan-kawan tidak bisa mengalahkan Manchester City yang masih terlalu kuat buat mereka. Tapi untuk timnas Indonesia, kalau Kevin Dix bisa dihadirkan, ini luar biasa. Kevin Dix ini pemain spesialis belakang. Bisa di tengah, bisa di kiri, bisa di kanan. Ini bagus. Bisa main di beberapa posisi belakang. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, menambah back lagi memang kesannya terlalu banyak, tapi untuk menambah kedalaman skuad tidak masalah. Dan Kevin Dix tentu menjadi harapan yang besar, dan rumornya saat dia main ke Indonesia, ke Bali kabarnya, itu kabarnya sedang mengurus naturalisasi, tapi ini masih rumor ya, masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Dan Erick Thohir juga beberapa bulan lalu, Januari kalau tidak salah, mengatakan bahwa Kevin Dix belum bisa diproses. Tapi apakah itu artinya masih nego? Karena pemain ini sangat bagus. Sama seperti Tom Haye, dia grade A. Dia bahkan levelnya lebih lagi dari pemain-pemain naturalisasi yang ada sekarang. Karena main juga di Liga Champion. Jadi bersama FC Copenhagen dia main di Liga Champion. Jadi kelasnya lebih tinggi lagi. Saya berharap Kevin Dix bisa gabung ya. Rumor itu benar adanya sehingga menambah kedalaman skuad timnas Indonesia. Di sisi lain, tentunya dengan tambahan naturalisasi ini membuat kita juga jadi bingung. Nanti kalau dipanggil cuma 23 pemain, pasti sedangkan posisi back melimpah. Pasti ada yang tergusur, ada yang bisa dipanggil. Saya berharap dengan tambahan naturalisasi ini, kuota pemain lokal juga tidak dikurangi. Seperti Edo Febriansyah atau Wahyu Prasetyo, harus tetap diberi kesempatan untuk dipanggil. Selain memberi harapan atau mendapatkan menit bermain, mereka juga harus merasakan persaingan di level timnas. Sehingga tidak tergusur begitu saja. Karena dengan terbatasnya pemain yang dipanggil, 23 pemain yang akan dimainkan saat pertandingan, ini membuat tentunya persaingan di pemain lokal dan bahkan pemain keturunan sendiri bakal ketat. Menarik untuk ditunggu seperti apa dan siapa yang akan dihadirkan oleh Sintayong pada Juni nanti. Dan ada beberapa bulan kita pastinya akan menunggu dengan antusias.
Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.